walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengangkat kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang dan Islam dan iman. Saudara-saudara, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, marilah kita awali perkuliahan ini dengan membacakan basmalah ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung saya sambil berkegiatan, tolong Anda tunjuk moderatornya ya. Kemudian yang presentasi hari ini siapa? Bang Muhtar sama Bu Rohma, Pak. Siapa yang presentasi? Muhtar sama Rohmawati, Pak. Ya, dipersilahkan ya kepada yang presentasi, kemudian tunjuk moderator ya. Saya sambil mengamati. Ya, terima kasih ya. Lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua pemakalah kita. Pemakalah dari teman kita. Yang pertama dari Bang Muhtar dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Abid Al-Jabiri dan implikasinya bagi pemikiran keislaman. Dilanjutkan oleh Bu Rohmawati dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Dekonstruktif Diskursif Muhammad Arkon dan implikasinya bagi ilmu atau pemikiran Islam. Kepada Bang Muhtar yang akan pertama kali tampil, dilanjutkan oleh Bu Rohmawati Bu Rohmawati di bagian keduanya. Kepada Bang Muhtar, waktu dan tempat saya persilakan. Rohmawati Soekarno Putri ulang. Bang Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sakti MA selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan kawan-kawan sekalian, dan terima kasih kepada Bang Hadid yang telah memberikan waktu kepada kami, memberi kesempatan bagi saya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, walaupun cuaca yang agak teduh pada kesempatan ini, mudah-mudahan tidak mati di jalan. Kalau nanti mati di jalan, ya Allah wa'alam bisawab sudah. Karena memang di sini yang jadi tolak ukur kami hadir sinyal dengan lampu. Kalau lampunya mati, habis sudah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kesempatan ini. Mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini mendapatkan judul Epistemologi Pemikiran Islam Abid Al-Jabiri dan implikasinya bagi pemikiran keislaman. Baik, Bang Hadid. Latar belakang dalam makalah ini, bagi Al-Jabiri ini berbicara masalah tradisi, bukanlah produk sekali jadi. Tradisi adalah problem historis yang bergolak di antara satu sama lain, saling mengisi, saling mengkritisi, saling begini dan bahkan saling juga menjatuhkan antara satu sama lain. Karena sebuah tradisi, apalagi yang bernama tradisi Islam, adalah suatu yang hadir dan menyertai kita,
ia adalah suatu yang merefleksi ke masa lalu dan menjadi sebuah ingatan yang melahirkan mekanisme berpikir atas memori yang ada, sehingga menjadi pembentuk ingatan kolektif yang dapat membatasi kemungkinan munculnya sikap ilmiah dan rasional atas tradisi, termasuk memberikan pandangan yang rasional terhadapnya. Nik Bang Hadid, dari latar belakang tadi ada perumusan masalah. Yang pertama, siapakah Abid Al-Jabiri dan bagaimana pemikiran Abid Al-Jabiri, bagaimana implementasinya pemikiran Abid Al-Jabiri untuk dan tujuannya mengetahui biografi Abid Al-Jabiri, mengetahui isi pemikiran Abid Al-Jabiri, dan yang terakhir mengetahui implikasi bagi pemikiran Abid Al-Jabiri. Kalau berbicara masalah pemikiran Abid Al-Jabiri, sebenarnya disampaikan oleh Bang Amin makalah yang berbicara masalah pemikiran Abid Al-Jabiri ini. Nik Bang Hadid. Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri ini, Al-Jabiri sebagai seorang filosofis muslim muda dan pemikir Arab beserta karya-karyanya yang telah dilahirkan baik tulisan yang telah dibuktikan maupun tulisan lepasnya yang telah tersebar di berbagai terbitan beberapa tahun terakhir ini. Abid Al-Jabiri lahir pada tanggal 27 Desember 1935 di Pinguin, Maroko Tenggara. Beliau tumbuh dalam sebuah keluarga yang mendukung Partai Istiqlal atau Istiqlal Party, sebuah partai yang memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan Maroko yang pada waktu itu adalah di bawah kolonial Perancis dan Spanyol. Nik Bang Hadid. Abid Al-Jabiri mulai pendidikan dasarnya di Madrasah Wataniyah, sebuah sekolah agama swasta yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan pada tersebut. Pendidikan menengahnya dia tempuh di Casablanca dari 1951 sampai dengan 1953. Seiring dengan kemerdekaan Maroko dan memperoleh diploma Arabic High School dalam bidang ilmu pengetahuan pada tahun 1959, ia memulai studi filsafat di Universitas Damaskus, Suriah. Namun 1 tahun kemudian ia masuk ke Fakultas Sastra Universitas Muhammad Al-Khamis, Maroko. Di kampus inilah perkenalan Abid Al-Jabiri dengan tradisi pemikiran Prancis dimulai. Al-Jabiri mendapatkan gelar masternya pada tahun 1957 dengan tesis yang berjudul Filsafat Sejarah Ibn Khaldun di bawah bimbingan Aziz Lahbabi yang juga seorang pemikir Maroko. Di tahun 1970 dia menyelesaikan program PhD dengan disertasi yang masih membahas seputar pemikiran Ibn Khaldun. Ini tadi kita masuk pada pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Al-Jabiri menyerukan untuk membangun epistemologi nalar Arab yang tangguh. Sistem yang menurut Al-Jabiri dapat bersifat relevan dengan menggunakan tipologi yang ditawarkan, yaitu tentang tradisi burhani, bayani, dan irfani. Ia juga mengkombinasikan pemikiran tersebut dengan mengaplikasikan metode poststrukturis dan postmodernis dalam studi-studi Islam yang digelutinya. Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri ini langkah pertama. Al-Jabiri tersebut mengkombinasikan dengan tipologi yang ditawarkan, yaitu nizam ma'rifi bayani atau akli bayani yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang menjadikan ilmu bahasa Arab sebagai tema sentral di dalamnya, seperti balaghah, nahwu, fikih, usul fikih, dan kalam. Faktor-faktor ideologis membentuk nalar bayani ini bertemu dengan ideologi-ideologi lainnya, seperti proses penghadapan antara ulum al-aqli dan ulum an-naqliyah. Maka Al-Jabiri mengamati ada 2 bentuk epistem yang muncul, yaitu irfani dan bayani, yang masing-masing terlibat konflik dengan epistem bayani.
sebentar. Di langkah kedua, pemikiran Nabil Jabiri, langkah kedua yang dilakukan dalam mengkritisi sebuah tradisi adalah melalui pendekatan kontinuitas yang menghubungkan sang pembaca dengan objek pembacanya. Was al-Qur'an al-makruh. Pendekatan ini menggunakan metode rasional. Metode ini bertujuan untuk memperlakukan tradisi sebagai suatu yang relevan dan kontekstual dengan keberadabannya sendiri, terutama pada tataran problematika teoritisnya, kandungan kognitifnya, dan juga substansi disiplin ilmu yang menjadikan rasional ideologinya. Lanjut. Epistemologi Muhammad Al-Jabiri. Menurut Al-Jabiri, definisi dari epistemologi adalah sejumlah konsep atau prinsip dasar dan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dalam suatu era historis tertentu, yaitu struktur bawah sadarnya. Ia berupaya memperkenalkan pemikiran Islam sebagai sebuah sistem, tempatnya sebagai epistem yang terwujud dalam nalar bayani, nalar irfani, dan nalar burhani. Nalar sendiri adalah tindakan dan pikiran manusia yang didasarkan kepada yang menghasilkannya. Habib Al-Jabiri memberikan gambaran tentang nalar dengan mengatakan bahwa nalar Arab adalah la raison constitusi akli mukawwan, yakni himpunan aturan-aturan dan hukum-hukum berpikir yang ditentukan dan dipaksakan secara tidak sadar sebagai epistem yang diberikan oleh kultur Arab. Dalam rangka memberikan argumen-argumen serta mengemukakan kritik nalar Arabnya, Al-Jabiri menggunakan tipologi tentang tradisi, bayani, irfani, dan burhani. Bayani sendiri adalah sebuah model metode berpikir yang didasarkan atas teks. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Sedangkan burhani sendiri adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar peruntukan logika. Lanjut. Implikasi bagi pemikiran Islam Al-Jabiri bagi pemikiran Islam, kami mengambil yang paling umum di sini, yang paling khusus, implikasi bagi pemikiran Islam. Al-Jabiri ini telah memberikan kontribusi pemikiran terhadap tren atau pemikiran Islam pada umumnya. Yang kedua, Al-Jabiri dengan gagasan yang dimilikinya serta keilmuan yang telah dibekali ini mengajak kita untuk dapat bersikap dan berpikir secara kritis atas apa yang dianggap sebagai rujukan dan cara merujuknya. Kesimpulannya, Al-Jabiri mengajak para pemikir Arab Islam untuk bisa berpikir kritis dalam menyikapi sebuah tradisi yang dimiliki, tidak bersifat eksklusif dan menutup diri dari teori-teori baru. Karena dengan mengenal teori-teori baru dan mampu bersikap terbuka serta objektif, maka perkembangan pemikiran Islam akan lebih maju. Inilah yang ditawarkan Al-Jabiri dalam menyikapi tradisi dalam pemikiran Islam, agar mereka tidak terkungkung dalam otoritas teks saja, namun juga bisa mengembangkan sehingga dapat relevan dengan masa kini dan dalam menghadapi modernitasnya. Baik, Bang Hadid. Terima kasih. Cuman ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, yang bisa mendalami dalam konteks pemikiran Habib Al-Jabiri ini. Bang Amin, mohon kawan-kawan bisa memberikan masukan dan saran kepada saya untuk sekiranya bisa lebih memahami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Mukhtar atas paparan makalahnya dengan judul Epistemologi Pemikiran Islam Abid Al-Jabiri dan implikasinya bagi pemikiran keislaman. Dalam makalah beliau, teman-teman, rumusan masalahnya adalah yang pertama, siapakah Abid Al-Jabiri, bagaimana isi pemikiran Abid Al-Jabiri, dan yang ketiga, bagaimana implementasi pemikiran Abid Al-Jabiri untuk pemikir Islam. Baik teman-teman, dari 3 rumusan masalah ini, saya persilakan teman-teman untuk sudah mulai mempersiapkan apa tanggapan dan masukannya untuk makalah Bang Mukhtar ini. Cuma sebelum yang sudah disiapkan mau disampaikan ke Bang Mukhtar, kita dengarkan kembali pemakalah yang kedua, itu datangnya dari Bu Rohmawati Soekarno. Bu Rohmawati dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Dekonstruktif Diskursif Muhammad Arkon dan implikasinya bagi ilmu atau pemikiran Islam. Kepada Bu Rohmawati waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Hadi sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustadz Dr. Sahri MA sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, rekan-rekan teman kelas B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah memberikan nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hingga detik ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang epistemologi pemikiran Islam dekonstruktif dan diskursif Muhammad Arkon dan aplikasinya bagi ilmu-ilmu atau pemikiran Islam. Ini sesuatu yang baru buat saya karena memang baru saya membacanya setelah mendapatkan tugas di filsafat ilmu ini. Saya tidak menuliskan latar belakang di situ, cuman kita ketahui bersama bisa dibaca di makalah saya bahwa latar belakang dari makalah ini ada beberapa tokoh filsafat, di antaranya adalah filsafat Islam. Salah satunya adalah Muhammad Arkon. Arkon adalah sarjana Islam yang berpengaruh dalam mempertemukan dunia Islam dengan dunia Barat yang non-Muslim. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan mengupas tentang epistemologi pemikiran Islam dekonstruktif diskursif Muhammad Arkon dan aplikasinya bagi ilmu-ilmu atau pemikiran Islam. Sehingga muncullah rumusan masalah yang ingin kami bahas, bagaimana epistemologi pemikiran Muhammad Arkon, bagaimana aplikasi pemikiran Muhammad Arkon bagi ilmu-ilmu atau pemikiran Islam. Sebelum lanjut ke inti dari pemikiran Muhammad Arkon, di sini ada biografi Muhammad Arkon. Muhammad Arkon lahir pada 2 Januari 1928 di Taurit, kabilah sebelah timur Aljazair, suatu daerah yang yang terletak di pegunungan Berber. Pada tahun 1950 sampai 1954 Muhammad Arkon belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Al-Azhar. Beliau juga sempat bekerja sebagai guru bahasa dan kesusastraan bahasa Arab di Paris serta mengajar di sebuah SMA di Strasbourg, daerah Perancis sebelah timur laut, dan diminta memberi kuliah di Fakultas Sastra Universitas Strasbourg, yaitu tahun 1956 sampai dengan 1959. Pada tahun 1961, Arkon diangkat sebagai dosen di Universitas Sorbonne, Paris sampai tahun
1969. Lanjut Bang Hadid. Kemudian karya-karya Muhammad Orkun yang bisa dibaca yaitu Ainal Huwah Al-Fikri Al-Islam, kemudian Arab Tauk Al-Fiqh Al-Islami, Nahdlatul Ijtihad, Al-Fiqh Al-Islami, Qiraatul Ilmiah, kemudian Al-Islam Al-Akhlaq wa Al-Siyah, kemudian Al-Islam Al-Raba Al-Ghab Rahanat Al-Ma'na wa Iradat Al-Haimana, Tarihya Al-Fiqh Al-Arabi Al-Islami, Lectures de Quran, Reading Islam, Communication on Common Asware. Kemudian yang 11, The Concept of Revelation from the Purpose of the Book to the Social of Book. Lanjut Bang Hadid. Pemikiran Muhammad Orkun, metode destruktif merupakan fenomena baru pemikiran Arab kontemporer. Para pemikir dekonstruktif adalah para pemikir Arab yang dipengaruhi oleh gerakan tokoh pasca struktur Prancis dan beberapa tokoh pasca modern lain seperti Jacques Lacan, Roland Barthes, Michel Rocan, Jacques Derrida, dan Heinrich Gadamer. Pemikir avant-garde dalam kelompok itu adalah Muhammad Orkun dan Muhammad Abil Al-Jabiri. Para pemikir lain yang sejalan dengan Orkun dan Jabiri adalah Muhammad Benis, Abdul Kebir Ketibi, Salim Mufaid Aziz Ahmed, dan Hasim Saleh. Lanjut Bang Adit. Beliau melihat perlu adanya metode kritik untuk membaca sejarah pemikiran Arab Islam. Oleh karena itu, beliau memanfaatkan pendekatan dan metodologi ilmu sosial dan konsep pasca modern seperti mitos dan request, wacana, diskurs, dan episteme, sistem defensi yang dikembangkan Foucault, serta konstruksi yang dikemukakan Derrida. Metode konstruksi ini adalah salah satu dari metode yang digunakan Orkun dalam pemikiran Islam. Lanjut Bang. Menurut Orkun, pemikiran Islam tidak lagi mau menerima perubahan dalam prosedur dan kegiatan. Umat Islam sendiri harus mengakui bahwa selama 4 abad pemikiran Islam tidak berdenyut sebagaimana pemikiran Eropa. Pemikiran Islam hanya mengulang-ulang sikap akal religius skolastik yang konservatif, sebagaimana yang digunakan selama abad pertengahan tanpa bergeser sedikit pun dari posisi ini ke posisi yang modern. Lanjut Bang. Oleh karena itu, Orkun merencanakan sebuah proyek besar yang disebut kritik nalar Islam dan pembukaan kembali pintu ijtihad. Titik sentral pemikiran Orkun terletak pada kata kunci kritik epistemologis. Pemahaman dan makna kritik epistemologis dalam konsepnya terasa lebih tajam karena kritik epistemologis tersebut ditujukan pada bangunan keilmuan sebagai ilmu agama secara keseluruhan. Sifat utama pemikiran Orkun adalah penggabungan antara dunia Barat dan dunia Islam, yaitu pemaduan tertentu dari berbagai cara berpikir yang berbeda dari unsur nalar Islam dan nalar modern. Dasar epistemologis dan metodologi Orkun diambil dari rasionalisme Descartes dan kritisisme Kant, strukturalisme Descartes, semiotik Barthes, Hegel, dan Gramsci, serta aliran Paris. Selain itu, konsep mitos dari Reichhofer, wacana, diskurs, dan episteme dari Foucault, dan dekonstruksi Derrida dimanfaatkannya pula. Lanjut Bang. Derrida mengetengahkan proses kritik dari dalam yang disebutnya dekonstruktif
atau pembongkaran. Proses pembongkaran yang mendapat perhatian khusus Derrida adalah yang tak dipikirkan dan yang tak terpikirkan. Derrida mengatakan bahwa dekonstruksif diskursif menawarkan tekstualitas, meniadakan pengarang, mengalihkan sejarah dari tradisi ke dalam intekstualitas, dan merayakan membaca. Jadi secara singkat, dekonstruktif dapat dicirikan sebagai proses kritik dan metakritik spontan terhadap teks yang merupakan rajutan, jejak atau bekas, trace, untuk menafsirkan makna rajutan, atau jejak, untuk menafsirkan makna yang terbongkar antara rajutan jejak, tetapi tidak ada hasil penafsiran yang berupa tafsiran akhir. Jejak daripada pemikiran Orkun juga sangat logosentrisme. Dekonstruktif, la dekonstruksi, terpikirkan, le pensable, dan yang tidak terpikirkan, merupakan istilah yang dikembangkan dan sangat tampak dalam sebuah tulisan Orkun. Uraian tentang nalar Islam, Orkun selalu menekankan logosentrisme, dalam arti bahwa manusia tidak berpikir di luar tradisi kebahasaan tertentu, keterputusan pada logos. Melalui pembongkaran Derrida, Orkun berusaha menemukan kembali makna menjadi tersingkir atau terlupa akibat penutupan pembekuan yang dialami pemikir Islam. Lanjut, Bang. Berangkat dari kegusaran dan mandeknya pemikiran Islam, Orkun kemudian mengajukan apa yang disebut dengan proyek nalar Islam yang terkandung dalam bukunya For One Critique la Raison Islamique dalam bahasa Prancis dan buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Naqdu al-Islami kemudian diterjemahkan menjadi Tarikhiyah al-Fikri al-Arabi al-Islam, historis pemikiran Arab Islam. Ia berpendapat pada masalah pembacaan terhadap tradisi Arab Islam. Tesis Orkun berangkat dari masalah pembacaan sejarah atau prahistorisme dan masalah interpretasi hermeneutik. Orkun bermaksud melihat semua fenomena sosial budaya manusia berperspektif sejarah, yaitu masa lalu harus dilihat tingkat sejarahnya. Pencarian sejarah harus dibatasi menurut kronologis dan fakta nyata. Lanjut, Bang. Nah, di sini kita melihat implikasi pemikiran Muhammad Orkun dalam ilmu-ilmu pemikiran Islam. Berdasarkan pemikiran Orkun tersebut berimplikasi pendidikan spiritual. Pertama, proses emansipasi dari segala bentuk sistem dogmatis yang melumpuhkan kreativitas alamiah manusia. Dogmatis tersebut dengan mitos atau suatu pernyataan tentang kebenaran yang tidak berdasar namun dipertahankan secara fanatik dan eksklusif. Kedua, proses transformasi diri dari sikap apatis dan fatalis menuju kesadaran kritis. Kesadaran kritis kemungkinan manusia menyadari apa yang tengah terjadi di lingkungan serta apa yang sudah layaknya dilakukan. Dengan sebegitu manusia dapat mengembangkan dimensi individual sekaligus sosial secara seimbang. Masih lanjut tentang implikasinya, berdasarkan pemikiran Orkun tersebut menekankan bahwa adanya kontinuitas ilmu. Ilmu yang dipelajari akan terus berlangsung dan berkelanjutan selama masih ada manusia. Pendidikan Islam akan terus berkembang dan bermunculan pemikiran-pemikiran baru. Hal tersebut terjadi karena pemikiran Orkun
beranggapan bahwa karya-karya tokoh harus sesuai dengan zamannya. Lanjut, Bang. Epistemologi yang diciptakan oleh Orkun ini akan menuntut para pemikir-pemikir Islam untuk terus mengkritik dan memperbarui keilmuan yang ada. Ilmu yang sudah ada akan dikonstruksi dan direkonstruksi secara ulang. Ini disebut dengan dekonstruksi positif atau rethinking. Teks Al-Quran yang dijadikan rujukan dalam pengembangan keilmuan Islam selalu terbuka. Al-Quran dapat ditafsirkan sesuai dengan sosia-antropologis. Al-Quran juga dapat ditafsirkan sesuai dengan tempat dan zamannya. Terakhir, upaya Orkun ini mesti terkesan utopis, merupakan langkah dekonstruksi positif atas dogmatisme yang menggejala dalam segala bidang kajian keislaman, terutama dalam pendidikan Islam, sehingga stagnasi dalam pengembangan pendidikan Islam membudaya dan mentradisi dari generasi ke generasi lainnya. Upaya Orkun merupakan bentuk reformasi, rekonstruksi metodologi dan epistemologi dan mentransformasikan humanisme Islam dalam menawarkan berbagai kemungkinan adanya penyegaran dalam mendialogkan persoalan humanisme dalam masyarakat Islam. Demikian pemaparan materi. Saya sebagai pemateri juga sangat menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan referensi dan jarangnya membaca tentang tokoh-tokoh atau pemikiran Muhammad Orkun ini. Oleh karena itu, saran masukan serta arahan khususnya dari Bapak dosen untuk kami sangat diharapkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rohmawati atas paparan makalahnya dengan judul Epistemologi Pemikiran Islam, Dekonstruktif Diskursif Muhammad Orkun dan implikasinya bagi ilmu-ilmu atau pemikiran Islam. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan paparan dari dua teman kita yang sudah menyampaikan hasil makalahnya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman yang sudah punya gambaran, sudah surat sana surat sini untuk mengkata-katain dari makalah Bang Mukhtar dan Bu Rohmawati. Kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan. Karena yang cuaca lagi hujan, agak nyaring sedikit lah suaranya. Iya Bang, boleh Bang. Silakan Bapak Asyadin. Ini mau nanya tentang pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri. Di langkah pertama yang faktor-faktor ideologis pemikiran Al-Bayani dan ilmu dan ideologi lainnya. Di sini ada yang Irfani dan Burhani masing-masing terlibat konflik dengan episteme Bayani. Ini lebih konfliknya di bagian mana ya Bang kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Pak Asyadin. Bentar, saya coba manggil Bang Mukhtar dulu. Masih ada nggak, Den? Oh, masih. Ya, Bang Mukhtar, pertanyaan pertama itu datangnya dari Bang Muhajir Asyadin. Nah, beliau itu menanyakan apakah ada konflik antara Briani, Irfani, sama Bayani. Konfliknya itu seperti apa? Belum ditanggapi, yang lain ada lagi? Lanjut dulu Bang. Ya, biasanya diawali dengan Singkawang Club biasanya nih, kalau yang nanya ini. Karena yang persentase Singkawang Club mendukung nggak nanti nih? Saya boleh Bang. Silakan Bu Marlina. Pertanyaannya mungkin ke Bu Rohma ya.
Ya, silakan. Sharing saja. Munculnya para pemikir-pemikir baru itu kan karena terjadinya stagnasi dalam pemikiran Islam tempo dulu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa tasawuf sendiri itu sebenarnya adalah proses dari stagnasi itu. Cuma masalahnya sekarang ketika dibukanya pintu-pintu ijtihad, kemudian banyaknya buku-buku karya para filosof-filosof muda pada zaman setelah stagnasi itu terjadi, nampaknya belum banyak lagi pola-pola pemikiran dalam Islam yang sepertinya benar-benar menguatkan fondasi umat Islam untuk saat ini. Barangkali mungkin ya share lah kita ya Bu ya. Bagaimanalah caranya kemampuan berpikir saat ini yang mungkin tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh muda setelah nanti kepergian tokoh-tokoh atau ulama-ulama kita yang sepertinya semakin hari semakin banyak yang dipanggil gitu kan. Salah satu kata dalam pernyataan itu dikatakan bahwa salah satu cara Allah mencabut ilmu itu adalah dengan mematikan para ulama. Nah, ketika ini semua sudah terjadi, apa yang harus dilakukan untuk membuka kembali kemandekan dalam berpikir generasi-generasi berikutnya supaya Islam itu benar-benar bangkit dan tidak mandek lagi dalam berpikir. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marlina atas pertanyaannya untuk Bu Rohmah. Baik teman-teman, kita tanggapi dulu dua pertanyaan ini. Yang pertama dari Bang Asyadin, beliau menanyakan ke Bang Mohtar, konflik seperti apa antara Briani, Irfani, dan Bayani. Kemudian yang kedua pertanyaan untuk Bu Rohmah, bagaimana cara kita itu agar tokoh muda ini, tokoh yang masih muda-muda ini berpikirnya tidak kalah dengan tokoh yang sudah duluan pergi, ataupun persiapannya seperti apa untuk tokoh-tokoh muda yang sekarang ini bagi kita juga sih dan anak-anak kita juga nantinya. Baik, kepada Bang Mohtar untuk menanggapi dari pertanyaan Bang Asyadin. Silakan Bang Mohtar. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya letak apa Bang? Letak perdebatannya. Letak konfliknya Bang, letak konfliknya. Pertanyaan diulang Bang. Bang Asyadin bisa diulang? Jadi pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri yang di langkah awal tuh Bang. Di situ kan ada tertulis Irfani dan Ruhani. Masing-masing terlibat konflik dengan epistemnya Bayani. Nah, ini Bayani terlibat konflik dengan yang dua ini. Letaknya di mana Bang lebih tepatnya Bang? Konfliknya tuh di bagian mana gitu? Jadi kalau kita melihat dari definisi dari Irfani adalah Bayani, itu kan sebuah model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks saja. Kalau Irfani ini model metodologi berdasarkan pendekatan pengalaman. Lah kalau Irfani ini tanpa teks, tanpa pengalaman. Menurut hemat saya begitu. Jadi perdebatannya adalah tanpa ada nyatek atau tanpa ada pengalaman, ini kan sesuai dengan apa istilahnya ini
ketergantungan semua logika tanpa ada istilah dalil yang tepat gitu. Jadi modelnya kemungkinan semacam itu. Jadi perdebatannya menurut saya di situ Mas Irfani ini perdebatannya tanpa adanya pengalaman, tanpa adanya teks, ini langsung pada secara logika. Mungkin begitu, Bang. Baik, Bang Mustar. Kalau ini kan tentang Irfani, Bayani, Briani. Nah, sebelumnya kan udah pernah disampaikan juga nih ketiga nalar ini sama Bang Amin. Nah, mungkin dari Bang Amin bisa membantu dari Bang Mustar nih letak diskusinya antara bertiga ini di mana gitu Bang, kalau dari tanggapan Abang gitu sih. Coba Bang Amin bisa dibantu. Udah lupa nih. Sebenarnya oke lah, saya berangkat dari yang umum dulu. Materi kali ini pas sekali ya, Muhammad Arkun dengan Abid Al-Jabiri ini. Kayaknya dua pemikir ini memang pemikir progresif di dalam Islam kontemporer, pemikir kontemporer. Jadi mereka berdua ini garis besar pemikirannya itu hampir sama sebenarnya. Jadi semangat kritik terhadap pemikiran yang sedang berkembang itu yang menjadi sasaran kritik kedua pemikir ini. Makanya secara umum kalau saya lihat Muhammad Arkun dan Abid Al-Jabiri itu garis besarnya sama. Yang pertama, mereka berharap bahwa ada upaya dekonstruksi terhadap pemikiran yang sudah dianggap mapan pada saat ini, terutama di dunia Islam. Cuman kalau Abid Al-Jabiri itu kritiknya lebih kepada nalar Arab, karena menurut beliau dari nalar Arab ini yang nantinya juga menjadi embrio atau dasar landasan pijak pemikiran Islam secara global. Jadi yang pertama itu menurut mereka berdua ini garis garis benang merahnya itu adalah kita harus berani mendekonstruksi pemikiran keislaman yang sudah dianggap mapan saat ini. Mendekonstruksi itu membongkar maksudnya. Jadi setelah didekonstruksi, dibongkar, lalu direkonstruksi, rethinking lagi, dibentuk lagi. Siapa yang membentuk ulang itu? Ya pemikir-pemikir zaman sekarang. Artinya jangan sampai pemikir-pemikir saat ini menganggap bahwa hasil pemikiran yang sudah dianggap mapan selama ini itu sebagai sebuah dogma, sebuah pemikiran yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Sehingga dan memang yang mendominasi pola pikir kita sebagai umat Islam selama ini ya seperti itu, kita merasa tidak cukup percaya diri untuk menggali sendiri hukum-hukum baru dalam tanda petik dari sumber aslinya misalnya. Tapi kita lebih nyaman dengan mengutip atau mencari produk-produk pemikiran yang sudah ada. Ini yang menjadi sasaran kritik dari kedua pemikir ini. Padahal beliau itu menganjurkan agar kita terus-menerus berijtihad, mencari pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan konteks di mana atau kapan kita berada. Jangan hanya mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada. Kemudian berkaitan dengan yang tadi itu, yang nalar, kalau kata Bang Hadid, yang saya dengar biryani, bukannya itu nasi Arab ya? Biryani. Jadi seperti yang Pak Mohtar bilang tadi itu, jadi kalau yang Burhani itu kan kenapa cenderung konflik dengan yang Irfani dan yang Bayani, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, Bayani itu penekanannya adalah pada teks. Jadi ketika memahami Al-Quran misalnya,
maka teks itu yang didahulukan sehingga hasilnya menjadi tekstual. Sesuatu yang tekstual itu cenderung rigid, cenderung kaku, sehingga terkadang dipaksakan untuk sesuai dengan zaman, padahal zaman itu selalu berubah. Sementara teks kan tidak berubah. Kalau irfani itu berdasarkan intuitif atau istilahnya riyadhah melalui pengalaman zohir yang pada akhirnya itu akan pada puncaknya dia akan sampai pada pengalaman batin. Maka dari pengalaman batin yang tertinggi itu merasa dirinya menyatu dengan Tuhan misalnya, sehingga dari situlah muncul ilmu-ilmu yang sifatnya kebatinan lah, bahasanya seperti itu. Sedangkan Burhani, mengapa Burhani ini kemudian cenderung konflik tadi katanya itu? Karena Burhani ini termasuk yang termuda dibanding yang keduanya. Karena Burhani ini menekankan pada sisi logika, pada aspek berpikir. Jadi teks itu nomor 2. Yang penting itu adalah pada nalar, pada bagaimana berpikir. Maka kalau Abid Al-Jabiri dan Muhammad Arkun ini di antara ketiganya itu memang cenderung kepada yang Burhani. Karena menurut mereka berdua selama ini di dalam dunia pemikiran Islam itu dikuasai oleh yang bayani, yang tekstual, dan yang burhani, yang mistis tadi, yang tasawuf tadi. Maka diperlukan pola pikir burhani untuk mengimbangi itu. Bahwa Islam harus sudah mulai mengedepankan akal. Jangan hanya terpaku pada teks yang ada. Sejauh ini mungkin itu penilaian saya pribadi yang juga sama-sama minim pengetahuan tentang hal ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Bang Hadid. Ya, terima kasih Bang Amin. Saya kembalikan ke Bang Asyadin. Gimana Bang? Bang Muhajir Asyadin. Di sini yang konflik itu bukan yang Burhani, Bang. Yang konflik itu yang bayani justru. Yang Irfani dan Burhani ini dia akur. Konflik bayani sendiri. Konflik bayani. Bayani dengan siapa? Irfani. Burhani sama Irfani. Ini CS, Bang. Yang konflik, yang bayani. Bayani yang konflik, Bang. Sebenarnya secara umum karena tiga pemikiran ini memang beda landasannya ya. Sebenarnya tiga-tiganya memiliki konflik sebenarnya itu ya. Jadi kata yang tasawuf, yang tekstual itu kurang zauknya, kurang rasanya, cenderung kering kerontang kan seperti itu. Tapi kata yang Irfan, kata yang bayani, yang tekstual, yang tasawuf itu bid'ah kan seperti itu. Karena terlalu jauh dari teks. Sebenarnya faktanya di lapangan di antara pemikir yang fokus kepada salah satunya, misalnya Ansih, pemikir bayani Ansih, pemikir Burhani Ansih misalnya, tentu di antara mereka ya merasa yang mereka jalani itu yang paling baik seperti itu. Sehingga saling mengkritik. Saya kira itu kita rasakan ya kan. Yang tekstual mengkritik yang istilahnya yang terlalu mengutamakan akal, dianggap liberal kan seperti itu. Yang liberal menganggap yang tekstual itu terlalu kaku, dan kemudian mengkritik yang tasawuf itu salah satunya kata Bu Marlina tadi yang menjadi penyebab kemunduran Islam barangkali kan seperti itu. Terima kasih. Ya, Bang Muhajir. Terima kasih Bang. Ya. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi masalah bayani, Irfani, Burhani? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Itu datangnya dari Bu Marlina untuk Bu Rohmah. Silakan Bu Rohmah untuk menanggapi Bu Marlina. Baik, makasih Bang Hadid. Terima kasih juga ke Bu Marlina atas atensinya pada
hari ini khususnya kepada saya. Apa yang disampaikan Bu Marlina adalah kekhawatiran semua yang ada di dunia, khususnya pemikir-pemikir Islam ya Bu Marlina ya. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada pemikir-pemikir yang ada, apa yang harus dikerjakan? Maka kalau saya melihat dari makalah yang saya buat ini, Muhammad Orkun, seperti yang telah ditambahkan oleh Bang Ustadz Amin tadi, bahwa beliau ini memiliki semangat kritik supaya kita berkembang tidak stagnan dengan ilmu yang sudah mapan, yang sudah kita baca atau yang sudah kita pahami, kemudian kita percayai. Maunya itu selalu berkembang. Jadi di sini intinya kita harus terus-menerus berani mendeskripsinya, artinya merubah sesuatu yang lazim tadi menjadi tidak lazim, tapi nanti dibentuk ulang sehingga timbullah pemahaman atau hal-hal yang baru dengan tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Nah, artinya di sini adalah yang harus kita pahami bersama supaya kekhawatiran kalau misalnya tidak ada pemikir-pemikir Islam yang lainnya tadi sudah wafat, bagaimana nih ke depannya? Makanya Muhammad Orkun selalu di dalam pemikiran itu selalu memotivasi supaya kita tidak hanya diam menerima pemahaman-pemahaman yang sudah ada, tapi kita harus selalu berkritik, mengkritik, berinovasi untuk kedepannya bagaimana sesuai enggak nih dengan zamannya. Nah, jadi antara yang zaman sekarang dengan zaman akan datang akan berbeda pemahaman-pemahaman ilmu yang akan kita terima. Nah, dengan terus kita berkreasi atau pikiran kita harus dikembangkan tanpa, ini yang harus kita garisbawahi bersama, melanggar dasar hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Mungkin itu Kak Marina yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan yang lain bisa menambahkan bagaimana ke depannya atau antisipasi apabila pemikir-pemikir yang ada ini nanti wafat. Selanjutnya bagaimana? Nah, saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rohmah atas penjelasannya. Bu Marlina atau teman-teman yang lain ada yang punya pendapat lain untuk antisipasi pemikir-pemikir yang sudah lama ini untuk tokoh muda? Bu Sri. Oke, Bang Adit. Ya, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktunya. Saya hanya akan menambah apa yang dipertanyakan oleh Ibu Marlina dan tadi sudah dijawab oleh Ibu Rahma ya. Tapi tadi kalau tidak salah dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Marlina itu ada dua hal gitu ya, kalau saya tidak salah tangkap. Yang pertama, kalau tadi yang pertama itu mungkin udah dijawab oleh Bu Rohmah, yaitu kalau pemikir-pemikir Islam itu sudah tidak ada, apa sih yang harus kita lakukan kan seperti itu. Dan tadi udah dijawab Bu Rohmah, saya kira itu juga benar bahwa kita harus selalu berbicara kritis, artinya berpikir kritis juga dengan apa yang sudah di apa ya, artinya dengan adanya pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Karena apa? Karena pemikir-pemikir yang baru itu kan belajar dari sesuatu yang mungkin berangkat dari adanya stagnasi atau apa ya, lemahnya gitu ya, turunnya girah atau semangat pada
pada pemikiran-pemikiran Islam. Akhirnya muncul pemikir-pemikir bagaimana agar Islam itu ya mungkin stagnasi dari perkembangan Islam itu terjebak dalam tradisi dan sehingga mereka berpikir Islam itu terkesan eksklusif gitu. Karena tidak mau menerima pemikir-pemikir baru. Tapi akhirnya muncullah para oriental yang mungkin dua tokoh itu betul yang dikatakan Pak Amin setelah membaca atau mendengar tadi memang hampir sama gitu. Ada pendobrakan di situ untuk mendobrak dari adanya berpikir secara eksklusif, kemudian terjadi kelemahan-kelemahan atau stagnasi pemikiran Islam pada waktu itu. Terlena gitu ya. Kemudian tadi Bu Rohmah tadi salah satu langkah yang dijawab tadi kan kita harus berpikir kritis gitu ya. Tapi saya mau menambah selain kita harus berpikir kritis bahwa sekarang ini saya merasakan, tapi enggak tahu ya, mungkin pernah Kak Septi ngomong kalau di daerahnya itu justru giroh untuk meningkatkan keimanan, giroh atau meningkatkan perilaku keislamannya itu sangat tinggi gitu. Tapi kalau saya melihat atau saya merasakan, ya mungkin enggak tahu teman-teman yang lain sama atau enggak gitu ya. Untuk saat ini kajian-kajian atau mungkin semacam contohnya aja lah ya, melalui pengajian-pengajian itu sekarang sudah sangat minim sekali gitu peminatnya. Mungkin sekarang melalui media lah gitu, oke lah, betul atau tidak itu gitu ya. Jadi sekarang ini kita lihat untuk filter kita ya dalam menghadapi pemikir-pemikir itu berarti kan selain kritis harusnya kita penanaman pada diri kita itu diperkuat gitu. Sehingga kita punya filter atau penyaring apa-apa yang kita terima atau apa-apa yang kita dengar atau baca dari pemikir-pemikir yang baru itu. Kemudian itu tadi salah satunya adalah kajian-kajian yang sekarang atau pengajian yang sekarang mungkin kurang diminati atau kurang terlihat girohnya. Gerakan-gerakan, kalau dulu itu gerakan anak-anak, ini pengkaderan juga itu ya, ke depannya gitu. Gerakan anak-anak itu sekarang, apalagi remajanya nih, sama sekali tidak terlihat dalam kegiatan-kegiatan kemusliman. Itu satu. Kemudian yang saya tangkap lagi dari apa yang ditanyakan Bu Marlina, bagaimana sih cara menghadapi pemikir-pemikir baru pada zaman sekarang ini? Ya mungkin itu tadi ya. Pertama, kalau secara individu, saya ingat dengan Kak Dini ya makalahnya itu kita harus dakwah, dakwah dari diri kita sendiri. Itu udah kita bahas. Mungkin teman-teman udah paham ya. Kemudian selain itu, selain secara kelompok ya itu tadi kita harus girohkan kembali semangat untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, bukan dari diri kita sendiri juga, mungkin dari anak kita yang sekarang ini kegiatan-kegiatan anak-anak lah. Itu bukan masa pandemi ini ya, sebelumnya nih sudah terlihat itu. Dulu misalnya kayak TPA ya Kak Septi itu menjamur sekali. Sekarang nih bahkan mungkin bisa dihitung gitu, enggak ada. Anak-anak lebih suka main game gitu mungkin. Itu dilema ya, itu memang tantangan gitu bagi anak-anak kita. Itu memang berat sekali, saya sebagai orang tua juga merasa berat gitu. Kemudian remaja ini yang, nah kalau dulu kan ada yang namanya kalau Pak Uyeng kalau kan menak punya program tuh diniyah ya. Tapi sekarang apa yang terjadi itu dihapus tuh, sekarang enggak ada gitu. Padahal itu mungkin bagus lah ya, selain sekolah umum kemudian sore.
Nah, kegiatan remaja ini memang sudah mungkin sangat langka sekali. Dan mungkin untuk yang orang tua, silaturahim, mungkin sekarang media sosial bisa kita lihat. Tetapi lain loh rasanya ketika kita mendengarkan satu siraman rohani di media, itu hanya mungkin dapatnya, oh iya itu aja, dapatnya dari pengetahuan dari apa yang kita dengar. Tapi kalau kita ketemu itu tidak hanya itu aja, ada hal-hal lain yang bisa kita ambil gitu. Misalnya silaturahimnya yang tidak pernah ketemu gitu. Jadi selain dapat rasa untuk siraman rohani, tapi ada hal lain yang dapat kita. Dan siraman rohani itu tentunya bisa juga membuat kita untuk membentengi kita menghadapi pemikir-pemikir pada zaman sekarang ini. Ya kita dengan pikiran-pikiran baru mereka, kita juga tidak harus terima begitu aja. Tapi kita harus tabayun gitu ya, harus selektif gitu. Jadi saya rasa itu aja. Kembali ke Bang Hadid. Baik, Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Ini kita ngobrol santai aja lah Bu. Mau saya kembalikan ke Pak Sahri. Pak Sahrinya lagi berdiri. Lanjut Bang Hadid, lanjut. Lanjut. Kita ngomong santai aja lah. Besok jadi gak kuliahnya? Nah, ini kalau boleh saya komen sedikit. Boleh ya, silakan Bang. Kan tadi kan hanya menanggapi. Gini, memang kalau dulu itu memang kalau kualifikasi keilmuan dengan ulama kita zaman sekarang kan tentu beda ya. Ya. Kalau dulu itu kan satu orang itu multidisiplin gitu ya. Dia juga memahami fikih pada saat yang sama. Dia juga memahami tafsir, juga bahkan memahami filsafat. Jadi kalau dulu itu banyak mujtahid mutlak. Artinya pendapatnya bisa dijadikan sebagai ijtihad, produk ijtihad seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ini kan susah mencari ulama yang seperti itu ya kan. Bahkan yang satu bidang ahli benar aja susahnya bukan main. Makanya betul kata Bu Marlina tadi, dengan adanya akhir-akhir ini wafat banyak ulama-ulama, ya mungkin itu salah satu cara Allah mencabut ilmu juga di muka bumi kan seperti itu. Akan tetapi mungkin yang bisa menjadi solusi walaupun solusi menutupi kekurangan ini, sekarang ini kita harus lebih sering-sering melakukan semacam ijtihad jama'i gitu ya, ijtihad kolektif. Kalau di NU itu misalnya ada Bahsul Masail, kalau di Muhammadiyah itu mungkin ada Majelis Tarjih misalnya ya kan. Akan tetapi memang kalau kita lihat, kita amati bahwa Majelis Tarjih ataupun Bahsul Masail itu pun di dalam kegiatannya itu cenderung kepada mencari pendapat-pendapat yang ada. Jadi kalau ada masalah misalnya dicari di kitab-kitab klasik, ada enggak pendapat tentang itu. Kalau ada maka ya sudah, itu saja diambil seperti itu. Nah, kalau yang diharapkan oleh Arkun dan Abid Al-Jabiri ini kan sesungguhnya bagaimana memikirkan ulang sesuai dengan situasi zaman sekarang. Nah, hal-hal seperti ini ada beberapa pemikir yang dengan berani mencoba melakukan itu, mendobrak tradisi, artinya tidak lagi berpatokan pada pendapat-pendapat ulama klasik. Jadi betul-betul ngambil dari situasi sekarang. Cuma resikonya terkadang pemikir-pemikir yang berani seperti ini kemudian kita serang, kita beri label liberal seperti itu. Artinya dianggap terlalu bebas, tidak peduli lagi dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dianggap ilmunya lebih mumpuni.
Nah, saya kira ini juga persoalan. Jadi ketika ada yang berani berpikir lepas dianggap liberal. Sehingga pada akhirnya orang-orang takut untuk menggunakan akalnya secara merdeka seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa menanggapi ini. Jadi berani dianggap liberal, pada akhirnya kita tiarap semua. Cukup ngambil apa yang ada seperti itu. Jangan terlalu fokus pada video. Sosmed. Pak Bang Hadid, Ya. boleh tentang yang Pak Amin tadi. Boleh Bu. Terima kasih. Sepakat saya Pak Amin, itu tadi yang sebenarnya ingin saya pertanyakan. Artinya untuk saat ini sebenarnya ulama kita, maaflah ya, untuk kalangan akademisi mungkin kajian-kajian keislaman itu selalu dilakukan gitu kan. Tapi seperti Abed Al-Jabiri sama Arkon itu kan keinginan mereka membongkar kembali tradisi yang ada. Cobalah lihat, oke, kalau kita kalangan akademisi bolehlah pada dataran keilmuan seperti ini kita bisa berdebat dan sebagainya. Coba lihat tradisi masyarakat kita pada hari ini. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari tradisi yang sudah berurat berakar yang mereka dapat dari nenek moyang mereka. Nah itu kesulitan kita saat ini untuk mengubah. Padahal sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebenarnya sudah cantik itu, mengembalikan umat Islam kepada kemurnian Al-Quran dan hadis. Saya kira itu bolehlah dijadikan diskusi kita, karena tak ada ke Pak dosen ini. Lagi berdiri Bu. Oh, berdiri. Dijadikan bahan diskusi kita lah barangkali kan, bagaimana caranya nih kita nih yang bukan kalangan akademi, yang masyarakat awam. Tadi tujuan Abed Al-Jabiri sama Arkon itu kan membongkar. Arkon itu kan membongkar tradisi-tradisi Arab. Sebenarnya kalau mau dikembalikan pada teorinya Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya sudah cantik itu. Jadi umat Islam kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Taraktufikum amroini lan tadilu mata masatum bihima kitaballah wa sunnat rasul, kan seperti itu. Iya. Mohon maaf Bu, boleh nyambung sedikit. Silakan. Justru kalau menurut saya, kalau contohnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu jauh sekali. Justru Muhammad bin Abdul Wahab itu cenderung kepada yang tekstual tadi. Jadi kalau tujuan pemikir berdua itu justru Islam itu harus solihun likulli zamanin wa makanin, seperti kata Pak Franky itu. Jadi Al-Qur'annya tetap, sunnah hadis-hadisnya tetap, tapi menafsirkan Al-Quran dengan hadis itu tidak hanya melihat pada redaksi teks, tapi semangat yang ada pada teks itu, yang dengan akal digali semangatnya, kemudian dipadukan dengan situasi zaman sekarang. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu justru sebaliknya. Tadi itu terlalu tekstual, bahwa zaman sekarang ini ya dianggap seperti zaman Nabi, padahal secara sosio kultural, kemudian geografisnya jauh sekali kondisi di Arab dengan kita di Indonesia misalnya. Kemudian tradisi Arab dengan tradisi di luar Arab itu juga beda. Makanya kalau Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kenapa satu orang bisa berubah? Ya karena ketika qaul qadim itu beliau masih ada di Baghdad. Ketika beliau merantau pindah ke Mesir, situasinya berbeda, maka beliau menghasilkan pemikiran yang berbeda lagi. Karena semangatnya sudah beda, geografisnya beda, seperti itu. Jadi kalau contohnya, mohon maaf, kalau yang Ibu sebutkan tadi justru kalau menurut saya jauh sekali itu. Semangatnya justru jauh sekali. Kalau menurut saya, kan bisa saja saya salah. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amin. Pak Sahri.
Ada dengar itu, Bang. Insya Allah tidak ada yang salah ya Ustaz. Amin ya. Bang, Ya, Bu. boleh nambah sedikit ya. Boleh, Bu. Jadi biar kita ada persamaan persepsi gitu loh. Ya. Mungkin saya salah juga. Jadi didiskusikan ini gitu. Jadi antara Bu Marlina, Bu Marini, maaf, Bu Marlina dan Pak Amin tuh memang menurut saya memang ada kesalah ini ya. Jadi kalau menurut saya itu dari makalah yang disampaikan oleh Pak Muhtar tadi, itu pemikiran Islam itu justru untuk mendobrak dari tradisi pemikiran tradisi sehingga mereka bersifat eksklusif gitu. Maka muncullah pemikiran-pemikiran itu. Jadi bukan justru para pemikir itu mengangkat dari dari tradisi-tradisi yang ada gitu. Tapi mereka justru mendobrak dari pemikiran dari tradisi yang mungkin mengantarkan mereka bersifat eksklusif. Kemudian muncullah pemikiran dari tokoh tadi melalui pemikiran-pemikiran yang modern gitu. Tapi tidak terlepas mungkin secara logika itu tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Jadi itu aja mungkin benar ya yang disampaikan oleh Pak Amin. Di sini maksud saya biar ada persamaan persepsi gitu. Jadi arahnya makalah itu ke situ. Tapi mungkin maaf kalau saya salah juga mohon diarahkan juga. Saya rasa itu. Terima kasih Bang Hadi. Ya, Bu, terima kasih Bu Sri. Ayo Pak Uyung, ditunggu suaranya Pak Uyung. Udah lagi pejam ya, Bu. Sakit gigi. Aduh, Bu, saya nggak banyak komen, Bu. Gigi genyut nih. Oh iya kan. Minum konstan Pak. Jadi gini aja kali Bang Adi, saya tambah sedikit lah ya. Boleh lah. Boleh lah sedikit aja. Kita ambil contoh saja lah kalau masalah pemikiran ini. Yang dasarnya Al-Quran dan hadis. Ya, salah satu contohnya kita ambil di salah satu cabang MTQ gitu kan, di situ ada cabang tafsir kalau saya tidak salah. Nah, salah satu syarat cabang tafsir itu adalah hafiz. Orang yang boleh ikut itu harus hafiz kan gitu ya. Nah, jadi untuk pemikiran-pemikiran seperti ini ya kita yang berpikir ini juga harus mengukur diri gitu ya. Ya, saya juga pernah dengar ada seseorang mengkritik Imam Syafi'i, mengatakan kalau bahwa konsep ilmu usul fikihnya Imam Syafi'i itu sudah tidak relevan gitu ya. Ya, saya ketawa aja waktu itu. Ya, saya cuma jawab gini aja waktu itu kan ya. Kalau kamu mau protes Imam Syafi'i, ya ilmunya paling tidak setara Imam Syafi'i. Saya bilang gitu. Nah, jadi kita juga harusnya berpikirnya juga seperti itu. Ketika kita akan mematahkan teori seorang profesor, ya kita jadi profesor dulu, gitu ya. Jangan kita baru. Ya, halo? Lanjut Pak, kedengaran. Iya Bang, lanjut Bang. Oh iya. Hujan Bang. Sampai di mana tadi ya? Syafi'i. Okay. Jadi begini, ya untuk masalah pemikiran ini, kalau saya ini menurut saya ya, ada hal-hal tertentu yang tidak perlu dirasionalkan lagi, tidak perlu dikonstruksi ulang pemikirannya. Kayak di dalam Al-Quran itu kayaknya konsep-konsep ketuhanan itu kayaknya kalau diutak-atik akan salah gitu ya. Jadi kalau misalkan selain dari itu mungkin bisa fikih misalkan itu boleh dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau akan memperbaharui konsep ketuhanan, kalau menurut saya itu susah gitu ya. Kok rasa-rasanya kita nanti akan tersesat. Kalau tadi dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu, kalau menurut saya beliau ini termasuk cukup bagus gitu ya.
bagusnya kenapa? Karena yang diminta yang dikembalikan beliau itu memang yang harusnya tidak berubah gitu ya. Harusnya tidak dikembangkan seperti tidak syirik. Itu kalau menurut saya bagus. Ya, kalau yang lain-lain kan dia tidak protes, masalah fikihnya beda-beda juga Abdul Wahab kayaknya nggak protes. Tapi kalau syirik itu mereka ya Abdul Wahab itu protes gitu ya. Maksudnya harus tidak syirik kita ini. Kalau menurut saya itu bagus. Jadi Bapak-bapak, kawan-kawan semua, kita mungkin berpikirnya boleh bebas. Tapi berpikir kita harus didasari dengan keilmuan ya. Kalau kita mau mengkritisi ayat-ayat Al-Quran, ya kita juga harus paham bahasa Arabnya, harus paham gramatik bahasa Arabnya, harus mengerti istilah-istilah Arabnya. Tidak sembarangan kita bisa mentafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Tapi harus ada modal-modal kuat di situ. Mungkin dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Syahri. Nanti yang A sudah boleh bekerja, yang B belum boleh yang B nanti dapat bisa ditutup Bang Hamid. Bang Hadi disuruh tutup tuh oleh Ustaz tuh. Oh, baik. Pak Muslih ya, Pak Muslih. Jaringan gangguan Pak Ibu. Macet-macet. Bang Hadid. Ya, kalau tidak ada Bang Hadid. Oke, baik. Silakan Bang, jaringan saya gangguan Bang. Oh iya. Bang Hadid tutup. Baik kawan-kawan. Karena beliau nampaknya sedang ada kegiatan dan beliau meminta untuk kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, maka baiklah kita sama-sama menutup pertemuan perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen tuh. Di absen diisi kah yang di list kehadiran itu? Ya Bang, diisi Bang. Yang di dulu ya? Ya. Di absen dulu. Oke, udah kayaknya saya tuh. Oke, sip lah. Udah lah nih ya. Tutup dah. Oke, udah, sip. Edit. Bukan masalah. Selesai sudah. Oke ya. Assalamualaikum semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Semuanya gigi sakit nih. Mudah-mudahan cepat sembuh tuh sakit giginya tuh Pak Uyung. Iya. Besok masih kuliah ya Pak ya? Habis pilkada langsung sakit gigi.